Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anakku sekalian kabarnya? Sehat-sehat ya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Dan jangan lupa kita selalu menjaga kebersihan kita, ya, baik pakaian, tempat dan sebagainya, supaya kesehatan kita selalu terjaga ya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan dari segala mara bahaya, ya, terutama dengan masalah COVID ini. Nah sekalian, untuk materi sekarang masih lanjutkan tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Namun Bapak akan mengingatkan kembali tentang apa itu khutbah, apa itu, ya kemarin kan baru dijelaskan tentang masalah khutbah ya. Nah kita kembali mengulas lagi tentang materi ini ya, terutama tentang masalah khutbah ya. Ini standar kompetensinya ya, tadarusnya kita lewat saja. Ini ya, kembali tentang menjelaskan tentang khutbah. Apa itu khutbah? Khutbah itu artinya pidato, ceramah yang isinya tentang keagamaan ya. Khutbah ini syariatkan Islam adalah khutbah Jumat ya, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah salat gerhana ya, karena bulan maupun karena matahari. Terus ada khutbah nikah, terus ada khutbah tatkala wukuf di Arafah. Itu khutbah khususnya hanya untuk ini aja ya. Nah, juga salat 2 hari raya, salat istisqa, salat 2 gerhana pada asalnya sama dengan khutbah salat Jumat. Nah, sekarang tabligh. Apa itu tabligh? Kata tabligh artinya menyampaikan, kalau menurut istilahnya tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya. Orang yang bertabligh sebelum balik laki-laki disebut mubalik buat laki-laki, kalau mubalighah buat perempuan. Ya, seperti pada kegiatan-kegiatan acara maulidan ya, Isra Miraj, nah itu tabligh ya. Dakwah. Nah, kata dakwah artinya memanggil, menyeru atau mengajak. Menurut istilah syara, dakwah adalah kegiatan bersifat menyeru, mengajak, memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dakwah ini lebih sifatnya tidak ditentukan acaranya, karena dakwah ini semua umat Islam khususnya memiliki kewajiban untuk berdakwah. Ya, ada ayat mengatakan sampaikanlah walaupun satu ayat ya. Di kewajiban semua umat Islam untuk mengajak, mengingatkan, memanggil ya, supaya mereka itu beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah dan dakwah itu dilakukannya kapan saja, di mana saja ya. Silahkan ya, bisa oleh kita umpamanya di kampung, di halaman rumah kita ya, di mana saja kita sedang berada di kelas bersama teman-teman kita, kita menyampaikan satu kebenaran, nah itu disebut dakwah ya. Nah, ketentuannya kalau khutbah Jumat satunya ada memenuhi ajaran Islam, syarat khotibnya ya, syarat khotib Jumat Islam, mengerti satu rukun dan sunnah-sunnahnya, dapat membaca hamdalah, syahadat, salawat, Al-Quran, dan hadis dengan baik dan benar, sanggup jelas dan mudah dipahami ketika berbicara. Orang yang sudah balik, bertakwa kepada Allah, orang yang dipandang terhormat, dihormati, dan disegani. Saat khutbahnya, khotib suci dari hadas, najis, tertutup auratnya,
Khatib laksanakan sudah matahari tergelincir. Ketika khutbah, khatib berdiri jika mampu. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras, ya, makanya disarankan menggunakan speaker ya. Karena kalau hanya tidak menggunakan speaker kan keterbatasan suara kita. Tertib dalam rukun-rukunnya maupun antara khutbah pertama dan kedua. Ketika khutbah, jemaah harus mendengarkan. Tidak boleh berbicara, menegur dan sebagainya, karena kalau sedang khotib sedang khutbah, jamaah berbicara, jamaah menegur dan sebagainya, maka Jumatnya batal. Nah, rukun khutbahnya membaca hamdalah, membaca syahadatain, membaca salat atas Nabi Muhammad SAW, berwasiat kepada jamaah, ya, Yuhannas ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayatul kan mengajak kepada ketakwaan. Membaca ayatul Quran pada salah satu dari dua khutbah, berdoa pada khutbah kedua ya. Sunatnya, khatib hendaknya berdiri di atas mimbar, tempat yang tinggi. Khatib mengawali khutbah hendaknya dengan salam. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Khatib pada saat naik mimbar hendaknya menghadap arah jamaah, menertibkan 3 rukun, membaca surah Al-Ikhlas waktu duduk antara dua khutbah. Mendengarkan khutbah ya, termasuk saat sahnya penyelenggaraan Jumat ya. Ketika khatib Jumat menyampaikan khutbahnya, maka jamaah wajib mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat di waktu imam khutbah, maka seperti keledai yang memikul kitab, sedangkan yang mengingatkan orang itu dengan diam, maka tidak sempurna Jumatnya. Ya, jadi tadi itu kalau lagi khutbah ada yang berbicara, terus ada orang yang menegur. Nah, orang yang berbicara sama menegurnya ya tidak sempurna Jumatnya. Ya, biarin saja. Terus ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah, ketentuan tabligh dan dakwah, ketentuan cara berdakwah Rasulullah yang harus dilaksanakan setiap muslim atau muslimah dalam melaksanakan salah satu kewajiban yaitu berdakwah. Ya, seperti tabligh atau dakwah hendaknya dimulai dari diri sendiri dulu ya. Jadi intinya gini ya, sebelum kita mengajak kepada orang lain untuk bertakwa kepada Allah, mengingatkan orang lain supaya selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka terlebih dahulu untuk diri kita sendiri dulu ya. Untuk diri kita sendiri dulu, untuk keluarga kita ya. Karena kalau seorang sudah sebagai mubalik ya, itu harus sesuai antara perkataan dan perbuatannya ya. Ketika Rasulullah SAW dulu diperintahkan untuk diutus sebagai nabi, maka kewajiban berdakwahnya itu hanya untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya ya. Tidak ada kewajiban untuk berdakwah kepada di luar diri dan keluarganya. Nah, ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, baru beliau kewajiban berdakwah untuk ke seluruh umat manusia. Ini terlebih dahulu untuk kita sendiri dulu ya. Setelah bertabligh atau berdakwah, hendaknya menggunakan pola kebijaksanaan, yaitu berbicara kepada manusia menurut kadar kemampuan akal mereka. Jadi dari segi bahasanya jangan terlalu tinggi, lihat dulu kondisi masyarakatnya. Ya, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sekiranya mereka nggak paham, ya, nggak paham. Cari bahasa-bahasa yang mudah dicerna oleh si pendengar. Ya. Terus dakwah dapat dilakukan di hal yaitu melalui perbuatan baik yang dari Allah agar diteladani orang lain. Ketentuan lagi, ketentuan tabligh dakwah dapat dilaksanakan melalui ucapan lisan dan tulisan menggunakan metode-metode. Ada metode al-hikmah, penyampaian dakwah terlebih dahulu mengerti sasaran dakwahnya. Metode al-mau'izah yaitu dakwah dengan cara seperti memberikan nasihat, pengajaran dan teladan yang baik. Ada metode mujadalah bi'allati hiya ahsan, ialah bertukar pikiran, berdiskusi dengan cara-cara yang baik. Itu. Nah, perbedaannya kalau khutbah Jumat dan dakwah, kalau khutbah jelas diwaktukan ya,
waktunya sama tempatnya, ya. Khutbah kan hanya pada hari Jumat, hanya pada hari raya Idul Adha, pada adanya gerhana gitu ya ditentukan. Tapi itu kalau ya khatib Jumat harus laki-laki ya. Tidak boleh yang lain. Kecuali kalau dakwah silahkan mau laki-laki perempuan boleh ya. Kalau tabligh perempuan laki-laki boleh. Kalau khatib harus laki-laki ya. Para pendengar khutbah biasanya dari kaum laki-laki ya, yang Jumatan kan laki-laki ya. Dan juga kalau dakwah umum sebabnya laki-laki perempuan. Ketentuan syarat dalam berkhutbah dan dakwah bagi seorang khatib Jumat melaksanakan khutbahnya harus membaca hamdalah, syahadatain, salawat, wasiat, taqwa, membaca Al-Quran dan doa. Sedangkan bagi seorang dai tidak wajib. Nah, itu penjelasan tentang materi khutbah, dakwah dan tabligh. Jadi kalian sudah bisa membedakan, yang mana disebut dengan khutbah, yang mana seperti apa yang disebut dengan tabligh dan dakwah ya. Dan demikian anak sekalian penjelasannya. Silahkan kalian ya di kolom komentar ini tulis nama kalian, jangan lupa like dan subscribe ya, untuk nanti akan ada penilaian dari Bapak ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.